Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kumpul di tempat ini untuk puji dan sembah Kau lebih dalam, Tuhan. Kami mau mengenal-Mu lebih dalam, Tuhan. Urapi kami, Kau pimpin ibadah ini awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu yang siap menyembah, sama-sama katakan amin. Ini kami, Tuhan. Kami datang dengan mezbah syukur kami, Tuhan. Haleluya.
sembah Kau Tuhan. Dari kedalaman hati kami Tuhan, mengikutimu seumur hidup kami Tuhan. Hanya di hadirat-Mu bahagia kami penuh Tuhan. Di hadirat-Mu kami merasa puas Tuhan. Di hadirat-Mu itu kerinduan kami Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku
the glory for the things He has done with His blood. He has saved me with His love. He has raised me to God. 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 He has raised me
Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tiba saatnya Tuhan kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan. Boleh menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan Yesus. Biar Tuhan Engkau mengurapi bangsa Indonesia. Indonesia adalah biji mata-Mu. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Ada pertobatan Tuhan. Ada banyak jiwa yang boleh kembali kepada-Mu Tuhan. Yang sudah jauh daripada-Mu Tuhan. Engkau ketuk hatinya. Supaya mereka boleh kembali kepada-Mu Tuhan Yesus. Biar firman-firman-Mu mengetuk hati umat-umat Tuhan. Maupun bangsa-bangsa Tuhan Yesus. Terima kasih kami berdoa untuk pemerintahannya ada Tuhan Yesus. Biar Tuhan Kau ngurapi presidennya ada Tuhan. Maupun yang akan melaksanakan yang akan datang Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Yesus. Biar Kau berkati pemerintahan Tuhan. Maupun TNI Polri Tuhan. Engkau berkati boleh memimpin Indonesia Tuhan. Menjaga keamanan Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih kami berdoa untuk gereja Tuhan Yesus. Gereja GBI Fardolov Tuhan boleh berkembang Tuhan. Terus berkembang. Maupun satelit-satelitnya ada Tuhan. Cabang-cabangnya ada Tuhan. Terus berkembang Tuhan Yesus. Bertambah-tambah. Banyak jiwa yang dimenangkan. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk gembala sidang. Pastor Thomas Susento Tuhan Yesus. Engkau pakai secara luar biasa Tuhan Yesus. Beserta timnya Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai dan pelayanan Tuhan Yesus. Banyak jiwa yang boleh dipulihkan. Banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa Tuhan. Untuk staf-stafnya ada Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Yesus. Boleh melayani itu Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih baik di pusat mau di cabang-cabang. Kami serahkan di dalam nama Yesus. Berdoa untuk jemaat Tuhan Yesus. Biar Tuhan Engkau terus membimbing kami Tuhan Yesus melalui firman. Engkau mengetuk hati melalui firman-Mu sehingga kami boleh tetap setia taat sampai akhir Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk cabang-cabang boleh bertambah-tambah Tuhan. Biar terus bertambah. Terima kasih kami berdoa untuk kota Pontianak ini Tuhan Yesus. Kota Pontianak boleh dilawat Tuhan Yesus. Terima kasih banyak jiwanya boleh dipulihkan, dimenangkan hari-hari terakhir Tuhan Yesus. Biar segala kuasa-kuasa kegelapan kami tolak, hancurkan di dalam kuasa nama-Mu Tuhan Yesus. Biar nama Yesus ada di Pontianak maupun di kampung-kampung banyak jiwa yang boleh bertobat. Terima kasih kami berdoa untuk pelayan sore hari ini Tuhan Yesus. Engkau berkati kami Tuhan. Kesehatan, pemulihan daripada Engkau. Sehingga hari-hari yang akan boleh melayani Engkau di dalam kerendahan kami. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu bersuka cita hari ini amin. Kita akan sembah Tuhan lebih lagi. Amin. Kita terima hari ini, kita terima api, kita percaya kita terima api yang luar biasa, amin. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat pujian kepada. Dengarkan
Berikan api pada samping kanan kirinya, katakan. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Yang bersuka cita boleh beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Lebih dahsyat lagi. Katakan haleluya. Sambil bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Sama-sama teruskan nama Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat hidup sebelah, katakan
lambaikan tangannya. Bersukacita pada malam hari ini, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami kuat karena kami berjalan bersama dengan Engkau. Engkau yang menuntun setiap langkah kami Tuhan. Setiap musim hidup kami Engkau yang atur ya Bapa. Kami siapkan hati kami Tuhan. Engkau memberkati hati kami menjadi subur, tempat firman-Mu ditabur ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mau duduk diam di hadirat Tuhan. Kami berseru di hadapan Tuhan. Kami mau memuji dan meninggikan nama Engkau ya Bapa. Syaralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Sama-sama kita naikkan pujian. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, diam di dalam hadirat-Mu. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hati. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Bapak Ibu saja katakan, di hadirat-Mu ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Seperti diri-Mu, segenap hidupku ku mengasihi-Mu,
bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Lambangkan segenap hidupku, ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu, bawaku terdekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu, segenap hidupku, ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu, bawaku terdekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu, tinggal di dalam hadiratmu, tinggal di Bapa di surga, inilah pernyataan iman kami. Kami mau mengasihi-Mu. Kami rindu untuk tinggal diam di dalam hadirat-Mu. Kami merasakan damai sejahtera daripada Tuhan. Terlebih kami mau rindu ya Tuhan, dengar bagian firman Tuhan menjadi berkat tersendiri buat kami. Terpujilah Tuhan, kami siap mendapatkan berkat melalui firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama katakan, amin, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Jemaat Tuhan, IFLC dimanapun saja berada, baik yang onsite di kota ini, di kota Pontianak, maupun yang ada di rumah ataupun di mana saja Anda berada. Selamat sore, selamat menjelang malam, dan salam sehat tentunya buat kita semua. Puji Tuhan. Apa kabar? Ni hao mah? Hao ya, jangan belahau saja ya, hao. Ya, oke. Baik saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pernahkah kita ditolong oleh seseorang? Mungkin ketika kita perlu alamat untuk jalan ya, kita ditolong oleh orang lain. Sekarang pertolongan sudah mulai masuk kepada sistem media sosial atau online, begitu ya. Jadi kalau mau tanya kepada orang, itu sudah nggak zaman lagi kalau bertanya alamat, begitu ya. Tinggal ambil HP, semua boleh selesai. Saudara sekalian, ketika kami mau ke tempat ini saudara sekalian, ada satu pertolongan yang saya rasa itu cukup sangat kecil menurut saya, tetapi membuat hati saya begitu menyenangkan. Kenapa? Karena ada orang yang ingin nyebrang, ingin berbelok maksud saya, dan dia bawa keranjang yang cukup besar, kemudian dia agak kesusahan karena saya lihat beberapa mobil di depan saya tidak kasih kesempatan dia lewat. Tapi ketika dia lewat saudara, dia sampai ngangguk dan angkat tangan begini sambil kasih klakson. Saudara, bagi saya itu saya memberi pertolongan yang cukup kecil, tetapi bagi saya itu menjadi sesuatu yang besar. Saya percaya juga orang tersebut juga pasti juga merasakan hal yang sama. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam iman Kristen, pertolongan yang paling besar adalah dari Tuhan. Amin. Tema khotbah pada sore ini adalah bicara tentang pertolongan dari Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di kitab Amsal pasal yang kedua. Satu pasal saudara sekalian, Amsal pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Tetapi ayat sentral kita adalah pada ayat yang ke-7. Amsal pasal 2 ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama ya. Demikian firman Tuhan. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur
menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Kita ulang sekali lagi. Demikian firman Tuhan, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bahkan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah berasal dari Tuhan. Kalau saya tanya, sudah berapa seringkah atau sudah berapa kalikah Anda ditolong oleh Tuhan? Banyak, Pak. Ada yang bilang bahkan, Pak, saya nggak bisa menghitungnya. Atau bahkan celakanya, Pak, saya belum pernah merasa mendapat pertolongan dari Tuhan. Nah, saudara sekalian, kalau saudara belum pernah mendapatkan pertolongan dari Tuhan, ini kabar baik. Tuhan akan memberikan pertolongannya kepada siapa saja. Berdasarkan ayat teks ini, saudara sekalian, yang pertama adalah Tuhan memberikan pertolongan bagi orang yang jujur. Orang yang jujur. Saudara sekalian, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur artinya adalah hati yang lurus. Kemudian tidak berbohong. Serta berkata apa adanya, tidak curang, dan kemudian mengikuti aturan. Pertanyaan saya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, kita melakukan semua ini enggak? Kenapa? Karena ada yang dikatakan di sini tidak berbohong. Kadang saudara sekalian, bohong itu ada bohong kecil. Ya. Kemudian ada juga yang menggali secara ilmu teologi, ada enggak sih dosa besar, dosa kecil, begitu ya. Nah, saudara sekalian, bohong kecilnya seperti ini. Dia enggak bohong menipu orang. Dia enggak bohong dengan menyimpan uang dari yang bukan miliknya, gitu ya, korupsi dan sebagainya. Tapi saudara sekalian, kalau ditanya terkadang begini, kita ketemu jam 4 ya. Oke, siap. Posisi di mana, coy? Ya, kan gitu. Oh, posisi dekat. Oh, oke lah. Ditunggu sampai 4:30 kok enggak muncul-muncul ini orang. Posisi di mana, coy? Depan gang. Nunggu 15 menit enggak muncul-muncul juga. Ternyata saudara sekalian, rupanya gang orang, bukan gang tempat dia tuju. Saudara sekalian, ketika ditanya istri, Pak ada di mana? Ya, saya seringkali kalau dengan Pastor Thomas, ya kalau ditanya, Pak posisi di mana? Di hati kamu. Ya, gitu. Kalau suami bertanya, Ma ada di mana? Bilang apa? Ada di hati kamu. Gitu. Saudara kok tegang sekali hari ini? Sudah makan malam belum? Belum, karena belum malam kan? Nah, nanti kalau mau makan malam sama-sama. Bayar masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Jadilah orang yang jujur. Karena orang yang jujur pasti ditolong Tuhan. Amin. Amin. Nah saudara sekalian, kita bicara tentang fakta orang jujur. Ya, fakta orang jujur. Yang pertama saudara sekalian, ayat 21, orang jujur pasti mendiami tanah. Orang jujur pasti mendiami tanah. Maksudnya apa? Ya, karena orang jujurlah akan mendiami tanah dan orang yang tidak bercelalah yang akan tinggal di situ. Artinya saudara, dia mendapat berkat. Nah ini terkadang saya agak gimana ya, konsep berkat ini saudara sekalian, terkadang bagi kalangan-kalangan tertentu, janganlah khotbah itu bicara tentang berkat-berkat dan berkat saja. Oke, saudara sekalian bicara tentang berkat, harus kita punya konsep juga tentang berkat. Bahwa berkat itu disiapkan kepada siapa? Kepada semua orang. Contoh, oksigen, nafas. Tuhan berikan kepada siapa? Hanya kepada pengikutnya saja? Hanya kepada yang mengaku percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tidak. Tuhan berikan kepada setiap orang. Itu menyatakan keadilannya, itu menyatakan kasihnya. Nah saudara sekalian bicara tentang berkat,
ada hal yang perlu kita pahami. Bahwa untuk menerima berkat, terkadang Tuhan izinkan dulu harus menghadapi tantangan. Terkadang saudara sekalian, di balik tongkat tongkat rotan deh misalnya gitu ya. Tongkat rotan itu biasa Tuhan siapkan berkat. Kadang kita belum bisa melihat, Pak saya sakit, di mana saya melihat konsep berkatnya. Pak saya mengalami kekurangan, tapi bagaimana saya bisa melihat konsep berkat di balik kekurangan. Saya bersyukur saudara sekalian mempelajari tentang seorang tokoh bernama Fanny Jane Crosby. Sejak kecil dia mengalami kebutaan mata. Ya, terakhir kemarin saudara sekalian ada worship night ya di tempat ini. Kemudian saya diminta Pastor Thomas untuk membawa Gracia bersama orang tuanya. Kemudian bercerita. Ya, Gracia itu tidak mengalami mukjizat matanya. Ya, dia harus menjalani hidupnya sampai saat ini adalah mengalami kebutaan. Oke, tapi ketika dia tampil suaranya bagus sekali. Ya, main keyboardnya bagus sekali. Kemudian saya tanya, adakah orang yang melatihnya? Tidak ada. Baik suara maupun permainan keyboard. Ya, otodidak dan mendengar. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, tetap harapan mukjizat tetap ada. Ya, tetapi saudara sekalian seperti Fanny Jane Crosby, dia sudah tidak lagi bicara tentang mukjizat. Tadi ada satu lagu bagus sekali, dia syairnya ya. Janganlah hanya mendapatkan berkat, menerima berkat gitu ya. Tapi carilah si pemberi berkatnya. Oke. Nah, saudara sekalian saya sambung. Jadi Jane Crosby ini pada akhirnya seumur hidupnya sampai dia mati dia hanya mengenal satu warna, hanya warna hitam. Tetapi sepanjang hidupnya dia mengalami mukjizat Tuhan. Bukan soal matanya yang bisa melihat, tetapi justru di dalam kebutaan fisiknya dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia melihat ada mukjizat Tuhan. Apa yang terjadi? Dia bisa mengarang himne lagu 8.000 sampai 9.000 himne lagu. Sepanjang hidupnya. Sekian banyak lagu saudara, saya senang satu lagunya. Hanya itu yang saya suka sekali ya. Ku berbahagia. Ya, ku berbahagia. Yakin teguh gitu ya. Yesus abadi. Oke, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Saya suka refnya ya. Aku bernyanyi bahagia. Padahal matanya buta, saudara. Kita baru sakit sedikit saudara, ngomel sama Tuhan 7 hari 7 malam. Usaha kita bangkrut saudara, marah sama Tuhan, mengeluh sama Tuhan. Tunjuk-tunjuk surga, tunjuk langit dan berkata, di mana engkau Tuhan? Saudara saya mau sampaikan kepada kita sebagai hamba Tuhan. Kalau kita mau ditolong oleh Tuhan, berharap penuh sama Tuhan. Jujurlah. Orang yang jujur akan mendiami tanah. Keberkatan boleh menjadi bagian kita. Sekali lagi, biarpun berkat yang kita mau Tuhan belum beri. Tetapi pasti Tuhan siapkan berkat-berkat yang lebih indah. Tidak harus mukjizat itu seperti yang kita mau. Konsep berkat. Ya seperti itu saudara. Nah saudara sekalian yang kedua. Fakta tentang orang jujur. Amsal 11 ayat yang ke-11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota. Dengan apa? Dikatakan di situ hati-hati dengan mulut orang fasik.
Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, orang jujur pasti mengembangkan kota. Orang jujur saya percaya pasti usahanya makmur. Tapi Pak, terkadang itu hanya teori. Saya perhatikan Pak, orang jujur dari dulu sampai sekarang rumahnya gitu-gitu aja. Orang jujur Pak, saya perhatikan dari dulu sepedanya ontel terus. Nggak pernah berubah. Tapi orang yang nggak jujur Pak, coba lihat Pak. Mercy di rumahnya, ya kan. BMW di rumahnya, gitu ya. Memang sih dia juga ada BMW yang orang jujur nih. Tapi judulnya bukan BMW mobil saudara. Becak merah warnanya. Ya, karena dia juga nyambil narik pakai becak. Pak, saya enggak lihat konsep orang jujur itu mengembangkan kota, mengembangkan rumahnya, mengembangkan usahanya. Yang saya tahu, yang saya lihat orang jujur ya gitu-gitu aja. Tapi saudara, kalau saudara menyelami lebih dalam, orang jujur tidurnya nyaman loh. Nggak dikejar-kejar. Orang jujur hidupnya pasti dimanapun dia berada, dia akan mengembangkan. Baik itu usaha, baik itu pekerjaan, baik apapun itu. Orang jujur pasti memperkembangkan kota. Ini firman Tuhan. Yang ketiga saudara sekalian, fakta orang jujur, Amsal 11 ayat yang ketiga. Orang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Orang jujur pasti tulus. Makanya saudara sekalian, di dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan harus dengan jujur tulus. Artinya apa? Jangan ada embel-embel di baliknya. Ada udang di balik hekeng. Kau di sini ya. Ada udang di balik bakwan. Oke. Ada saja. Saya melakukan sesuatu, oke, tapi nanti ya ada timbal baliknya ya. Dalam pelayanan juga demikian. Mari kita melayani Tuhan dengan jujur, dengan tulus. Jangan mengejar fulus, pakai bulus. Akhirnya supaya mulus. Saudara sekalian, jujur. Amin. Amin. Fakta yang berikutnya saudara, yang keempat. Amsal 15 ayat yang ke-19. Jalan orang jujur rata. Ini di mana ini? Amsal 15 ya. Amsal 15 ayat 19. Sorry. Oh ya nih. Ya, adalah rata. Rata. Terkadang saudara sekalian, perjalanan hidup kita ini harus tersandung dengan yang namanya mungkin batu kecil. Bahkan mungkin batu besar. Tapi kalau kita jujur, saya percaya semuanya diratain. Terkadang saudara sekalian begini, kok kayaknya kebalikan Pak. Saya perhatikan kalau orang jujur, itu ada saja diganggu orang. Ya. Jalannya bukan rata Pak, malah mungkin mendaki, sulit sekali. Tapi saya mau pastikan bahwa orang yang jujur, jalannya rata. Kenapa? Biarpun dia dikacau orang, diganggu orang, tapi dia percaya dia punya Tuhan yang besar. Amin. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Imani bahwa kita punya Tuhan yang besar. Masalah boleh besar, boleh tidak masalah. Tapi Tuhan saya lebih besar dari masalah saya. Dan saya pasti akan hidup dalam kemenangan. Amin. Yang berikutnya saudara sekalian, Ayub 8 ayat yang ke-6. Ayub 8 ayat yang ke-6. Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau. Bersih dan jujur. Orang yang jujur itu orang yang bersih. Amin. Saudara di sini pergi ke gereja ini ada yang sudah mandi? Oh tentu ya. Ada yang belum mandi? Saudara, kami tadi ada pelayanan pagi di kampung saudara. Ya, kemudian saya sama istri
kejar kembali ke kota ini. Sempat berpikir, jika macet berarti hanya muka kami saja yang mandi. Begitu ya. Sudah siapkan di mobil, kita pakai pakaian ganti. Tapi puji Tuhan saudara bisa cepat, kemudian kita mandi dulu. Jadinya lebih seger gitu ya. Saudara sekalian, orang yang bersih itu sama dengan orang yang jujur. Amin. Dunia saja bisa punya lagu saudara. Ya. Jujurlah padaku bila kau tak. Nah gitulah ya, itu untuk anak muda. Oke. Nah saudara sekalian, kejujuran harus dibarengi dengan bersih. Bersih perilakunya, bersih tingkah lakunya, bersih perkataannya. Menyenangkan. Mulut yang keluar, perkataan yang keluar dari mulut itu seperti madu, manis. Tapi bukan racun. Orang yang jujur hatinya pasti bersih di hadapan Tuhan dan sesama. Kemudian saudara sekalian, fakta yang berikutnya saudara, orang yang jujur. Yosua pasal 1 ayat yang ke-7. Ya. Yosua pasal 1 ayat yang ke-7. Saudara, kalau orang yang jujur, dia punya teguh imannya. Dan dikatakan di kalimat terakhir, ia akan beruntung kemanapun ia pergi. Saudara sekalian, orang yang jujur pasti orang yang beruntung. Amin. Amin. Atau buntung. Orang yang jujur pasti beruntung. Pasti. Nah saudara sekalian, ada satu kisah. Ya karena kita di sini kan banyak ini ya. Banyak suku Tionghoa ya. Ya ada satu kisah saudara. Kisahnya begini. Alkisah pada zaman dulu di daerah Benteng, ya daerah Benteng, daerah Tangerang sana ya. Ada seorang kaya raya yang hartanya diperkirakan tidak akan pernah habis 10 turunan. Ya. Tetapi karena salah dalam memilih menantu, pada turunan ke-6 ludes hartanya. Inilah silsilahnya. Silsilah ini adalah dari keluarga Marga Cuan. Oke ya, Marga Cuan. Cuan Cetiau punya anak namanya Cuan Ceban. Oke ya. Paham ya? Cuan Ceban punya anak Cuan Ceceng. Betul ya? Ceceng, betul ya? Kemudian Cuan Ceceng punya anak Cuan Cepek. Cuan Cepek cuma punya anak perempuan bernama Cuan Cetun. Betul ya? Oke, kalau salah maafkan saya. Cuan Cetun kemudian menikah dengan Marga Bo. Disinilah awal dari Pailit, bangkrut. Kenapa? Kenapa saudara? Karena Cuan Cetun punya anak bernama Bo Cuan, Bo Kek, Bo Huat, Bo Kang Tau, Bo Cheng Li, Bo Chai Si. Nggak tahu saya arti. Ya, nah kemudian dari anak ini lahirlah cicitnya yang bernama Bo Lui, Bo Chai, Bo Chia, dan Bo Pang Sai. Terakhir Bonyok. Habislah riwayat keluarga Marga Cuan. Pada akhirnya kisah ini diceritakan kembali oleh salah satu cicit Bo Huat namanya Bo Hong Lu. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, orang jujur saya percaya dia tidak salah pilih. Amin. Kalau saudara salah pilih, hati-hati. Jangan sampai keluarga Marga Cuan habis ujung-ujungnya bohong lu. Ya, sama ketika kita memilih secara iman kita hanya kepada satu jalan bernama Yesus
Kristus Tuhan. Tidak ada yang lain. Saya percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya jalan bagaimana saya menuju kepada keselamatan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Saya akan berdiri teguh, saya akan punya iman besar, saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan, meskipun. Ya, meskipun saya susah. Ketinggian ya. Ya, meskipun saya susah, meskipun saya pailit, meskipun saya sakit, meskipun saya bermasalah, meskipun tantangan berat, tetapi sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Anak muda, jangan engkau gadaikan imanmu hanya gara-gara si A itu gantengnya luar biasa. Hanya gara-gara si B itu cantiknya luar biasa. Ancang, bodinya gadaikan iman. Saya mau katakan Tuhan Yesus terlalu mahal untuk digadaikan. Perkara-perkara dunia, uang boleh kita miliki, tetapi uang memiliki keterbatasan. Jabatan boleh kita miliki, tetapi jabatan pun memiliki batasan. Carilah yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia menjanjikan hidup yang kekal. Dan apa yang dia katakan, janjinya adalah ya dan amin. Makanya sekali lagi jujurlah. Dalam pernikahan jujur. Kalau masih ada yang simpan pil dan will. Kalau pil untuk kesehatan masih boleh lah. Tapi kalau udah pria idaman lain, watch out. Hati-hati. Will, wanita idaman lain. Hati-hati, maklum sekarang tetangga lebih hijau daripada yang ada di rumah. Daripada yang di rumah. Nggak tahu maksudnya kan? Ya anak muda gimana nih? tutup telinga kan, nggak perlu, nggak apa-apa. Kenapa? Karena yang namanya selingkuh ini sudah tren. Ya, hati-hati dengan pergaulan. Ya, bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat dari berpacaran. Walaupun ini mungkin di kalangan Kristen mungkin ada yang menolak, ada yang setuju. Ada masa pacaran sebelum pernikahan. Ya, kalau zaman bapak-bapak kita dulu itu cukup dengan orang tua ketemu orang tua jadi langsung, nggak pakai pacaran. Pacarannya pada saat menikah. Toh juga awet. Ada yang sekarang pacaran 7 tahun, yang menikahinya orang lain. Maka tergenapilah firman Tuhan, kau yang menabur, orang lain yang menuai. Ya, makanya saudara kalau pacaran jangan juga terlalu lama lah. Ya, dosa lama-lama. Firman Tuhan tidak berkata sih, pacaran sekian tahun selesai, enggak ada. Tapi paling tidak saudara, masa pacaran adalah masa saling mengenal. Mengenal apa? Mengenal karakter masing-masing, beradaptasi. Dan tentu pacaran yang sehat. Amin. Anak muda kalau pacaran yang sehat. Jangan di bawah lampu yang remang-remang 5 watt. Nanti ada setan lewat. Kalau bisa pacaran tuh seperti ini lampunya. Wah itu ya. Bila perlu 500 watt. Segala panau, kadas, kurap kelihatan semua. Tidak ada yang tersembunyi. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan.
Terlebih anak muda, hati-hati dalam pergaulan. Amin. Narkoba hati-hati. Sekarang judi online. Ya, sekarang pun pemerintah sampai kepada Kementerian Agama sudah pesan, bagi yang mau menikah kasih pelajaran, harus jangan sampai kepada judi online. Kenapa? Wilayah Kalimantan Barat khususnya online judinya itu sudah dahsyat. Orang yang judi online membuat rumah tangga malah bercerai. Dengan judi online orang bahkan kriminalitas meningkat. Kenapa? Karena sudah habis-habisan, dia lihat yang lain, dia lihat tetangga kosong rumahnya, dia curi. Tingkat kriminalitas meningkat. Perceraian juga demikian. Ditanya sama istri, Pak uang bulanan habis, kenapa? Online, judi online. Saudara hati-hati, oke menang sekali, kalahnya 10 kali. Ya. Akan lebih baik kalau beli sayur, ya kan, beli nasi, beras gitu ya, untuk keperluan rumah tangga. Hati-hati, judi online. Anak muda, jangan pernah mencoba. Lama-lama engkau akan kecanduan. Hati-hati. Hati-hati, benar-benar hati-hati. Ini luar biasa. Ditanya, kenapa Pak polisi susah sekali menangkap? Karena providerkah, servernya itu tidak ada di dalam negeri, ada di luar negeri. Di luar negeri harus kerjasama lagi dengan Interpol dan juga polisi setempat dan seterusnya. Banyak birokrasi. Pada akhirnya susah. Karena dunia internet ini menjelajah sampai ke kampung-kampung. Kami sering ke daerah, ke kampung saudara. Saya tanya tentang judi online, anak muda tuh ketawa ketiwi. Kenapa? Karena pelakunya dia. Dan saya tanya, menyenangkan, senang sih Pak, tapi lama-kelamaan habis juga duit. Nah saudara hati-hati, ya. Saya harus berpesan, karena memang ini juga adalah pemerintah minta supaya kita mengingatkan jemaat supaya jangan judi online. Oke, bertobat. Yang judi online bertobat, ya. Demi nama Yesus Kristus berhenti. Oke, akan lebih baik uangmu gunakan untuk persembahan. Akan lebih baik digunakan untuk keluarga, untuk masa depan. Ini yang pertama saudara sekalian. Pertolongan Tuhan adalah bagi orang yang jujur. Yang kedua Amsal ayat yang ke-7 bagian B, yaitu bagi orang yang tidak bercela. Orang yang tidak bercela adalah orang yang tidak bernoda, adalah orang yang dianggap sebagai orang benar. Pak, di dunia ini tidak ada yang benar. Di dunia ini tidak ada yang kudus. Hanya Tuhan Yesus Kristus sendiri adalah manusia yang kudus. Benar. Kita tidak kudus. Kenapa? Karena Roma 3 ayat yang ke-23 menyatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan upahnya, Roma 6 ayat yang ke-23, sebab upah dosa ialah maut. Sudah jelas, tidak ada yang manusia yang benar di dunia ini, tidak ada. Tetapi ketika kita mengikut Tuhan, kita mengalami Tuhan, kita harus hidup di dalam kebenaran. Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Maka kita harus hidup di dalam kebenaran. Kita harus menjadi orang benar, orang yang tidak bercela. Ciri-cirinya pertama saudara adalah orang yang menerima perkataan Tuhan dan menyimpan perintah-perintahnya. Amsal 2 ayat yang pertama. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hati. Orang yang tidak bercela adalah orang yang menerima perkataan Tuhan dan menyimpannya dalam hatinya. Ingat, perkataan Tuhan, firman Tuhan, bukan perkataan orang. Terkadang perkataan orang membuat hidup kita hancur. Albert Einstein, seorang ahli sains dan banyak sekali ahli-ahli lain dia miliki, ya, dia pernah berkata demikian. Jangan pikirkan perkataan orang. Terkadang orang punya mulut tapi nggak punya otak. Ya,
Itu Albert Einstein. Terkadang orang punya mulut tapi nggak punya otak. Ngomongnya luar biasa. Bahkan fitnahnya luar biasa, tajam banget. Sampai membuat orang hidupnya hancur gara-gara fitnahan. Gara-gara fitnah bisa membuat masa depan seseorang bisa hancur. Tapi kita tak percaya sistem tabur dan tuai. Pasti orang itu juga akan menabur, akan menuai apa yang ditaburnya. Makanya saudara sekalian, terima perkataan Tuhan. Amin. Simpan dalam hati. Renungkan dan lakukan itu dalam hidup kita. Sekarang saya lebih fokus kepada anak-anak muda. Anak-anak muda kan gaya hidupnya sekarang lumayan antik ya. Ya. Saudara sekalian, generasi milenial sekarang ini ada mengenal gaya hidup bernama YOLO. Ada yang dengar nggak? Mengerti nggak YOLO? YOLO itu adalah sebuah singkatan. YOLO. Yaitu you only live once. Artinya engkau hanya hidup sekali saja. Kalau engkau hidup sekali saja, maka nikmatilah hidupmu, maka bersukacitalah akan hidupmu, maka berfoya-foyalah untuk hidupmu. Kenapa? Karena you only live once. Karena engkau hidup hanya sekali. Makanya nikmati hidupmu. Masa muda tidak akan bisa berulang. Maka berfoya-foyalah. Mau mabuk, mabuklah. Ya kan? Mau apa lagi? Macam-macam, silakan. Kenapa? Karena hidupmu hanya sekali. Nah, ini ajaran anak muda zaman sekarang. Hati-hati. Ya, sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan anak-anak muda, sobat muda, ini yang sedang terjadi. YOLO, you only live once. Yang kedua saudara, yang lagi ngetren juga, yaitu FOPO, FOPO. Ya, di sini sih ada namanya APO ya. Lain. Ini FOPO ya, FOPO. FOPO. Singkatan dari Fear of People's Opinion. Ya, FOPO, FOPO. Fear of People's Opinion. Nah, ini adalah ketakutan yang dialami oleh anak muda oleh karena apa? Pendapat orang lain tentang kita, tentang dirinya. Takut tertinggal terhadap sesuatu misalnya. Tentang berita misalnya dan seterusnya. Dia punya ketakutan. Orang memandang dirinya seperti itu dan kemudian dia menjadi bahasa anak muda cun gitu ya. Bahasa anak muda jadi takut untuk bersosialisasi. Untuk berkomunikasi. Pada akhirnya dia menyerah akan hidupnya. Dan dia berkata, apa yang diomongkan orang tentang saya benar. Ya sudah, itulah saya. Oh, kamu ini orangnya takut ya? Lalu dia bilang, iya saya orang yang takut. Oh, kamu ini masa depanmu tidak akan pernah baik. Dia hanya berkata, iya masa depanku tidak baik. Kamu akan menjadi orang penjahat ya? Iya saya seorang penjahat. Kenapa? Karena dia takut tentang dirinya. Orang lain berkata apa tentang dirinya dan kemudian pada akhirnya dia menyerah. Tidak pernah ada kata berjuang. Anak muda ayo terus berjuang ya. Berani berjuang. Belum melangkah sudah bilang nyerah. Jangan, coba dulu ya. Saya senang saudara sekalian, pada suatu saat kami pernah pengalaman kuliah di salah satu sekolah teologi di Bandung saudara sekalian. Kemudian ada kawan saya, ditanya, kamu bisa nyetir? Bisa. Ya udah ini kunci, tolong bawa keluar mobilnya. Benar saudara, dia bawa bukan keluar saudara, dia tabrak tembok. Kenapa? Rupanya dia dulu pernah, tetapi setelah itu enggak pernah lagi. Tapi dia tetap berkata, aku bisa. Pada akhirnya dia tabrak tembok, ganti.
ganti temboknya, ganti mobilnya. Ya, bahkan sampai mau dikeluarkan. Kami para supir, saya termasuk para supir saudara. Jadi pada saat sekolah teologi juga dicari siapa yang bisa nyupir untuk dosen-dosen maupun nyupir untuk belanja. Ya, bangun sudah mau 3:30 subuh, ya belanja sama-sama. Nah saudara sekalian kami bilang, tolong jangan keluarkan dia. Dan saudara sekalian dikasih Tuhan, saya senangnya begini. Dia bukan soal bohongnya, tapi dia punya tekad yang kuat. Anak muda kalau masa pacaran, apalagi yang laki-laki harus gentle ya. Nah anak pemudi juga begitu, cari calon pacarmu yang gentle, yang betul-betul laki-laki, bukan jenis kelaminnya saja ya. Harus jelas sih jenis kelamin. Ya, jangan Pak ini pacar saya kenalkan. Iya, laki namanya Eko, malam namanya Eka. Wah ini celaka ini ya. Harus jelas jenis kelaminnya. Nah saudara sekalian tidak hanya jenis kelamin yang jelas. Tetapi dia punya mental gentle bagi laki-laki. Ya kan? Kalau mau pacaran waktunya kunjungan pacar. Kemudian dia pergi ke rumah, perkenalkan dirinya, Om, Tante perkenalkan, nama saya Michael. Ya, asik gitu ya. Padahal nama kampungnya Uyut. Nggak apa-apa, pindah toh, sudah ganti nama, terserah. Tapi gentle. Om, Tante, saya tertarik sama anak Om, Tante, tidak hanya cantik fisiknya, tetapi hatinya membuat hatiku kelepak-kelepak. Om, Tante, ini ada sedikit titipan, ya kan? Bawalah plastik, isinya sesuai dengan apa yang orang tuanya suka. Jangan hanya bawa badan aja. Om, Tante, ini saya. Ini saya. Enggak bawa apa-apa, bawalah. Ya, kemudian Om, Tante, izin saya mau ajak Om, Tante, anak Om, Tante, saya ajak jalan ya. Nah, gitu. Jalan kemana? Ke situ saja Om, Tante. Ini boleh pakai GPS-nya diaktifkan, enggak apa-apa. Saya titip KTP saya bila perlu Om. Itu gentle daripada pakai HP. Kita ketemu seperti biasa di bawah pohon jengkol. Ya, jam segini ya, jangan lupa. Oh, papa saya, mama saya nggak boleh. Kamu lompat saja itu pagar, lompat saja itu jendela dan seterusnya. Saudara, buang manusia seperti itu. Amin. Itu membawa pada kecelakaan, saudara. Orang celaka, mending nabrak benjolnya di sini. Ini benjolnya di sini, saudara. Lama lagi 9 bulan 10 hari. Nah, ini kita fair-fair aja ngomong. Anak muda zaman sekarang kan pergaulannya aneh-aneh. Ya, makanya anak muda dengar baik-baik. Kalau orang tuamu menasihati, engkau dengar. Karena itu orang tuamu adalah perwakilan Allah. Ya, maka ini adalah bagian, terimalah perkataan Tuhan. Ini yang kedua ya. Masih ada satu lagi saudara. Fenomena sekarang yang lebih baru lagi namanya FOMO. Tadi pertama YOLO, kedua FOPO, yang ketiga FOMO, FOMO. Fear of missing out. Ya, fear of missing out. Rasa takut merasa tertinggal karena tidak mengikuti aktivitas tertentu. Atau rasa takut yang timbul cemas oleh karena ketinggalan sesuatu yang baru. Misalnya berita, misalnya tren gaya berpakaian, fashion gaya berpakaian dan seterusnya. Tertinggal. Ya, lalu dicap, oh kamu cupu, kamu, apalagi istilah anak muda yang tertinggal nih ya. Udah enggak zamannya lagi kamu tuh, sekarang kita nih modelnya seperti ini. Ya, saya berapa waktu yang lalu saya bingung saudara. Ya, kok gaya anak muda sekarang antik-antik lah, saya enggak bilang aneh-aneh lah ya. Antik, kenapa? Sepatu sebelah warna kuning, sebelah warna merah. Rambut belum waktunya uban dia sudah uban duluan.
ya. Terus rambutnya kadang aneh-aneh. Ya apalagi kalau sudah ada yang anime-anime itu ya. Wow, itu seru itu lihatnya. Baju kadang sebelahnya lebih panjang, sebelahnya pendek gitu ya. Ada yang panjang sih tapi belahnya segini gitu. Nah, kalau nggak ikut fashion, mereka akan mencap bahwa kamu orang tertinggal. Sudah, bukan gayanya, kamu bukan grup kami, pergi kamu. Terjadi, anak ini akan tertinggal dan merasa sendiri, lama-kelamaan dia bisa bunuh diri. Ini fenomena sekarang, ini yang terbaru, ya, FOMO, fear of missing out. Ya, ketakutan karena dianggap minggir kamu, minggir, udah nggak diperlukan lagi kamu, keluar dari grup. Nah, kan begitu. Saudara sekalian, apa yang kita dapat dari sini? Dunia terkadang menawarkan keindahan. Tapi kalau kita jeli dengan perkataan Tuhan, berjaga-jagalah. Saya percaya bahwa keadaan dunia boleh menawarkan sesuatu yang kelihatannya indah. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, Dia beri feeling yang baik untuk melihat, untuk merasakan mana yang baik untuk dilakukan, mana yang tidak baik dilakukan. Hanya intim bergaul kariblah dengan Tuhan. Kita akan mengerti isi hati Tuhan. Kita akan mengerti perkataan Tuhan. Kita akan mengerti perintah Tuhan dalam hidup kita. Kemudian saudara sekalian, ciri yang kedua adalah orangnya pasti mencari hikmat Tuhan. Ayat yang kedua sampai ayat yang ke-19 Amsal pasal 2 ini. Saudara sekalian, ayat yang kelima, pengertian tentang apa? Pengertian tentang takut akan Tuhan. Hikmat Tuhan itu bicara tentang pengertian. Pengertian tentang takut akan Tuhan. Saudara, apa beda takut akan Tuhan sama takut akan hantu? Kalau takut akan Tuhan, ketika kita menyembah, kita mengangkat tangan kita. Ku angkat tanganku dan berseru. Wah, nangis saudara. Coba takut akan hantu. Bulu kuduk berdiri. Bulu ketek ikut berdiri. Bulu hidung pun bilang perlu ikut berdiri. Ya, saking takut. Pernah mimpi hantu, ketemu hantu? Semoga jemaat IFLC, siapapun saudara ya, berharap tidak bertemu hantu dalam mimpi. Sengsara saudara. Karena lari pun tidak bisa. Rasanya lari udah jauh tapi kayaknya di situ aja. Udah gitu yang dia bisa sebut nama lagi. Namanya, oh Yesus, Yesus, Yesus. Gitu kan. Nah istrinya langsung bangunkan dia. Pak, kenapa kamu? Kamu kok panggil Sus? Kamu panggil Susi ya? Kamu mimpi sama Susi ya? Susi tetangga kita ya? Jadi pertikaian saudara. Makanya saudara sekalian, kalau tengking nama iblis itu, setan hantu itu jelas-jelas. Yesus. Jangan kedengarannya sus saja. Sus. Susah kan, nanti jadi masalah. Haleluya. Nah saudara, carilah Tuhan. Yang kedua saudara sekalian, mengerti tentang kebenaran, ayat yang ke-9. Keadilan dan kejujuran itu sekali lagi menjadi jalan yang baik. Menjadi gaya hidup kita, lifestyle kita. Ayo kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Yang ketiga, mencari hikmat Tuhan artinya adalah hidup bijaksana. Orang yang hidup bijaksana, ayat yang ke-12, tidak mengucapkan tipu muslihat. Alias suka bohong. Ya, kita mengerti lagu anak minggu ceria atau sekolah minggu ya. Bohong, 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 itu dosa. Bapaknya bilang, nak kamu jangan bohong. Bapaknya pelakunya. Kan gitu ya, biasanya, tapi di sini enggak, sini baik semua ya. Kemudian saudara sekalian,
orang yang bijaksana biasanya tidak ikut jalan orang jahat, yaitu meninggalkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Ingat baik-baik Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus berkata, akulah jalan itu. Orang mencari jalan yang lurus, Yesus bilang, Tuhan kita berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jalan yang lurus itu ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Makanya sekali lagi saudara, jangan tinggalkan Tuhan. Kemudian bersukacita ketika melakukan kejahatan, amin. Enggak ya, enggak dong. Masa orang melakukan kejahatan kita bersukacita? Ya enggak ya. Satu lagi ada moto saudara. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Nah ini juga orang enggak berhikmat, enggak bijaksana. Oke, maka carilah teman itu jangan seperti mata uang. Kalau mata uang punya dua sisi, ya kan? Tetapi carilah teman itu seperti cermin. Kita susah, di cermin pun ikut susah. Kecuali cermin ajaib. Kita susah di situ ketawa, itu lain cerita, ya. Nah, saudara sekalian, berteman, bersahabatlah dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita dalam keadaan gundah gulana sekalipun, Dia ada bersama dengan kita. Dia hadir untuk hidup kita. Dia bahkan menyerahkan hidupnya bagi kita. Menggantikan kita yang harusnya mati di kayu salib, Dia gantikan. Supaya kita memperoleh mukjizat terindah dan terbesar adalah keselamatan yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan Engkau Bapa yang baik. Tidak ada seperti Tuhan yang mau menyerahkan hidupnya bagi kita. Dia mau mati bagi kita. Jangan sia-siakan pengorbanannya. Datang kepada Tuhan. Kalau kita sudah jauh dari Tuhan, kita sering melakukan dosa kita. Bertobat kembali kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, aku mau Engkau menolong saya. Supaya saya bisa menemukan jalan yang lurus kepada keselamatan di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan. Saudara, kita nyanyikan lagu ini bersama. Kau Bapa yang baik. Bapakku yang baik, haleluya. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku Semakin nyata ku rasakan, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Katakan sekali lagi, Kaulah Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu Padaku semakin nyata ku rasakan, Kaulah Bapakku yang baik.
Engkau sungguh baik Tuhan. Sangat ku Yesus. cinta, Amin. kasih-Mu padaku Yesus. semakin nyata ku rasakan. Serukan kepada Tuhan, katakan Kau Bapa kami yang baik. Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Yesus. Ku bersyukur selalu kepadamu. Sekali lagi katakan dengan iman kepada Tuhan, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Jesus. Oh Tuhan, kami mencintai-Mu Tuhan. Jesus. Ku rasakan Kaulah Bapakku. Kau sungguh baik. Ku bersyukur selalu kepadamu. Bapakku, Kau Bapakku. Amin Tuhan. Sangat haleluya. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik. Oh Tuhan, amin. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku mau bersyukur selalu Tuhan. Bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Haleluya Tuhan. Engkau sungguh Bapa yang baik. Kami boleh memanggil Engkau Bapa oleh karena Engkau dekat di hati kami. Bapa, Engkau lihat kami. Ada di antara kami yang sedang mengalami tantangan. Ada di antara kami yang memerlukan pemulihan daripada Tuhan. Ada di antara kami yang memerlukan mukjizat daripada Tuhan. Engkau tahu Tuhan. Engkau tahu. Jesus. Saudara, angkat tangan kita semua di hadapan Tuhan. Berdoalah secara pribadi. Katakan dalam hatimu apa yang engkau mau dari Tuhan. Katakan dengan iman. Jesus. 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 Jesus.
Haleluya. Yesus. Bapa, inilah seruan hati kami. Bapa yang baik, Engkau lawat kami. Bapa yang baik, hadirlah di hidup kami. Bapa yang baik, kami percaya mukjizat sedang kami alami saat ini. Bapa yang baik, kami percaya penyertaan-Mu sempurna di hidup kami. Terimalah berkat Tuhan, terimalah mukjizat Tuhan, terimalah pemulihan daripada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus menjadi milik-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan kami siap menolong kami. Dan kami percaya Tuhan kami selalu ada untuk kami. Bersama dan beserta kami. Terpujilah nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu semuanya diberkati, amin. Dipersilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersatu kembali dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajari kami untuk menjadi orang-orang jujur dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ajari kami untuk menghormati dan menghargai didikan-Mu Tuhan. Supaya kami selalu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, Kau juga berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau pakai dengan dahsyat luar biasa, Kau berkati tambah-tambah, Kau urapi lagi Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Berjalan dalam kemuliaan demi kemuliaan bersama-Mu Tuhan. Untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan surga Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami mau memberi yang terbaik bagi kerajaan Allah Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik yang ada pada kami Tuhan. Karena kembali lagi semua dari-Mu, oleh-Mu dan untuk-Mu Tuhan. Kami mau meninggalkan jejak di tempat ini. Biar benih yang kami tabur berapapun itu Tuhan. Jadi benih yang akan mempermuliakan nama-Mu dan menjadi benih yang akan menyatakan pekerjaan tangan-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau ganti perlipatkan kali ganda Tuhan. Kau limpahkan dengan berkat berlipat gandanya daripada-Mu Tuhan. Baik tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi Tuhan. Karena Kau adalah Jehovah Jireh Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah berhutang, tapi Kau Allah yang selalu menyediakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Sambil memberi persembahan, kita akan menyaksikan FL News. Great. And He's greatly to be praised. And we lift our voices and magnify Him. Amen. Hallelujah. Bless your name, Jesus. Lord, let your glory fill the house. Lord, let your glory fill the house. As we lift up our hands in praise, Lord, let your glory fill the house. Oh, Lord, let your glory fill the house. Anybody want His glory to fill the house? Oh, Lord, let your glory, as we lift up our hands, Lord, in praise, God, let your glory fill. We need you today. Let your glory fill the house. Anybody need the peace of the Lord today? Peace, let your peace fill the house. To keep our minds, Lord. Peace, let your peace fill the house. As we lift up our hands in praise, God, let your glory fill the house. We need your glory.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Terima kasih Tuhan, kami percaya janji-Mu. Dan janji-Mu akan terus memberkati pekerjaan kami. Kami bahkan yang memerlukan pekerjaan yang tetap dan baik, Tuhan hadirkan untuk hidup kami. Bapa, berkati cita-cita anak-anak kami, pendidikan mereka Tuhan peliharakan, memiliki masa depan yang terbaik bersama dengan Tuhan. Berkatilah keluarga kami, berkatilah setiap pelayanan yang sedang dan akan kami kerjakan. Kami percaya demi nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya Tuhan buat berhasil, semuanya Tuhan buat hadirkan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Haleluya, terimalah berkat Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Ia akan membawa kita ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Ada kiranya berkat damai sejahtera yang daripada Tuhan Allah, kasih karunia yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan di dalam Roh Kudus akan selalu menyertai umat Tuhan. Mulai dari hari ini sampai kepada Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali, hari Maranatha, menjemput umat-umat pilihannya. Bersama katakan, amin.